Hello Builders, kembali lagi di Jawara Hobi. Dan ini adalah Gundam dengan penjualan terbanyak. Yap, ini adalah High Grade Gundam Barbatos Lupus. Rilis pertama kali pada tahun 2016 dengan harganya itu sekarang di kisaran 180.000. Nah, tadi gua bilang dengan penjualan terbanyak, itu karena kalau kita buka Tokopedia, contohnya kita buka salah satu toko Gundam, terus kita urutkan dari penjualan terbanyak, maka di paling atas Gundamnya itu kalian bisa melihat ada High Grade Gundam Barbatos Lupus. Ya, kalau tidak pun mungkin kalian bisa melihat Barbatos Lupus Rex atau Gundam Barbatos saja. Nah, jadi memang ini adalah kit yang cukup digemari, khususnya di Indonesia. Tetapi pertanyaannya, apakah kit ini memang sebagus itukah sampai gua lihat penjualannya bisa ribuan, atau lakunya itu hanya karena harganya yang murah? Ya, di video kali ini kita akan sama-sama cari tahu. Oke, sekarang langsung saja ke reviewnya. Pertama-tama untuk bagian desainnya ini, jujur saja ini adalah desain Gundam favorit gua. Nah, jadi Barbatos ini tampil agresif dengan bentukan tubuhnya ini yang runcing-runcing. Untuk pewarnaannya ini juga mengingatkan gua kepada skema warna Gundam klasik. Lalu untuk proporsinya ini juga gua cukup suka. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan Barbatos Lupus Rex, proporsi badannya itu berbeda. Ya, jadi kalau Barbatos Lupus Rex ini kelihatannya itu lebih menunjukkan kebengisannya itu dengan bentukan tangan dan kakinya itu yang besar. Juga ada tambahan ekor, ya jadi seperti seekor binatang buas. Nah, tetapi berbeda kalau untuk Barbatos Lupus ini, menurut gua proporsinya ini lebih bagus. Ya, jadi bagian tangan, bagian kaki, dan badannya ini kelihatan lebih proporsional saja dibandingkan dengan yang versi Rex ini. Nah, tetapi untuk bagian desainnya ini balik lagi ke preferensi kalian. Kalau untuk Barbatos Lupus Rex ini kelihatannya seperti seekor binatang buas. Untuk Barbatos Lupus ini kelihatannya seperti sebuah robot kesatria putih. Ya, kira-kira menurut gua begitu. Selanjutnya untuk akurasi warnanya, jadi stiker yang kita dapatkan pada kitnya ini jumlahnya cukup banyak. Apalagi letak stikernya ini kebanyakan ada di part yang berliku-liku. Ya, jadi pemasangannya itu tentu agak susah lah untuk rapi. Nah, jadi kalau kalian lihat secara sekilas mungkin kalian melihat Gundamnya ini fine-fine saja. Tetapi kalau kalian lihat lebih dekat, kalian bisa melihat banyak stiker-stiker yang tidak rapi dalam pemasangannya ini. Ya, karena memang agak susah rapi. Nah, untuk masalah stikernya ini sebenarnya bukan hanya pada kit ini saja, melainkan pada Barbatos Lupus Rex ini stikernya menurut gua sedikit lebih parah lagi. Ya, jadi gua rasa ini memang adalah salah satu permasalahan dari kit high grade seri Eren Bloody Open. Ya, karena memang banyak high grade IBO yang stikernya itu banyak, tetapi tentu tidak semuanya jelek. Nah, selanjutnya yang ingin gua bahas adalah detailnya. Jadi kalau kalian belum tahu, high grade seri Eren Bloody Open ini kebanyakan memiliki inner frame-nya sendiri. Ya, jadi sudah kayak kit real grade lah. Dan untuk inner frame-nya ini juga menurut gua cukup detail. Ya, lalu untuk inner frame-nya ini juga sering ditonjolkan juga dalam desainnya di seri Eren Bloody Open. Ya, jadi seperti yang bisa kalian lihat, untuk high grade Barbatos Lupus ini armornya tidak menutupi semua bagian inner frame-nya. Jadi kalian masih bisa lihat inner frame yang warnanya ini abu gelap. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang gua sukai dari seri Eren Bloody Open. Nah, tetapi untuk armornya ini, khususnya yang warna putih, masih banyak gue temukan part-part yang ukurannya besar, part sepresinya sedikit, ya jadi agak polos. Menurut gue kalian wajib panelining kitnya ini agar kelihatan lebih menarik, ya karena kalau tidak, kitnya ini jujur saja agak kelihatan polos. Cuman gue memang tidak bisa komplain terlalu banyak, mengingat harga dari kitnya ini yang sudah sangat affordable. Untuk sekelas mainan collectible, harga 180.000 itu sudah sangat affordable. Ya, jadi kita akan lihat apa-apa saja yang kita dapatkan dari kitnya ini. Oke, jadi ini semua yang kita dapatkan dari high grade Barbatos Lupus. Ya, sudah syukurlah kita mendapatkan pedang. Ya, sekarang kita akan lihat untuk detailnya ini. Detailnya seperti begini. Ya, jadi ada logo Barbatosnya di bagian bawahnya seperti begini. Ya, ini statis ya, jadi tidak bisa digerakkan. Dan untuk pedangnya ini juga bisa kita simpan di bagian backpacknya. Selanjutnya kita juga mendapatkan dua buah engsel mekanisme yang bisa kita pasang di bagian backpacknya. Yang
Jujur saja sebenarnya gue juga tidak tahu fungsinya ini buat apa. Oke, sekarang kita akan lihat detailnya ini dari bagian kepala. Ya, jadi untuk perpaduan warnanya ini gue cukup suka, dan yang menggunakan stikernya itu hanya bagian matanya. Ya, jadi akurasi warna di bagian kepalanya ini cukup nice. Selanjutnya untuk bagian bahunya ini, ya jadi ini ada logo Tekadan, dan ini bukan stiker, ini adalah part yang terpisah. Jadi di tahun 2016 saat kit ini diluncurkan, ini banyak sekali yang mengheboh-hebohkan teknologi ini ya, tetapi di masa sekarang 2021 ini sudah hal yang cukup sepele lah. Selanjutnya untuk bagian tangannya, ya ini wajib kalian panel lining, karena kalau tidak panel lining tangannya ini bakalan kelihatan cukup polos. Dan ini untuk detail badannya seperti begini. Untuk detail skirt samping, ya jadi ini adalah stiker. Untuk skirt belakang seperti begini ya. Salah satu hal yang gua sukai dari high grade seri Iron Blooded Orphan adalah inner frame-nya. Bagian warna abu tua ini adalah inner frame-nya, dan menurut gua ini cukup detail ya. Jadi kalian bisa lihat ini ada pipa-pipanya. Di bagian atasnya ini juga adalah pegas yang memang sayangnya ini tidak bisa digerakkan. Selanjutnya untuk detail bagian kakinya seperti begini. Ini adalah stiker, yang ini juga stiker. Dan untuk telapak kakinya begini, seperti sepatu heels. Oke, sekarang kita akan lihat untuk artikulasinya ini. Kepala bisa 360 derajat, ke atasnya begini dan ke bawahnya begini. Untuk shoulder ke atas begini, bisa 360 derajat juga. Untuk bicepnya ini bisa berputar. Sikunya seperti begini, dan telapak tangan ball joint. Untuk bagian badan atasnya ini bisa bergerak ke belakang dan ke depan. Untuk skirt depan atas bawah, skirt samping seperti begini, dan untuk skirt belakang ini fix. Untuk bagian kakinya ini tidak bisa split karena terhalangi oleh skirtnya. Siku kakinya seperti begini, dan untuk telapak kakinya seperti begini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Ya, high grade Gundam Barbatos Lupus, sebuah Gundam dengan penjualan terbanyak. Ya, sebenarnya di tahun 2021 menurut gua kit ini agak terkesan biasa. Oke, gua akui kalau desainnya ini memang keren, tetapi kelemahannya ini juga banyak. Apalagi di masa sekarang ini sudah banyak sekali high grade yang kualitasnya itu bagus. Contohnya Kamiki Burning Gundam atau high grade Moon Gundam. Ya tentu saja harganya berbeda. Yap, jadi gua rekomendasikan kit ini kalau kalian adalah fans dari seri anime Iron Blooded Orphan, atau kalian berencana untuk mengoleksi pasukan high grade Tekadan. Ya, itu bakalan keren sekali untuk dipajang. Tetapi kalau kalian mau mencari sebuah kit yang perfect, gua rasa kit ini masih jauh sekali dari kata perfect. Mungkin kalian bisa mempertimbangkan versi master grade-nya. Memang gua belum punya versi master grade-nya, tetapi kalau gue lihat reviewnya di YouTube, seharusnya kitnya itu bakalan bagus sih. Yap, jadi ini dia master grade Barbatos. Baru saja sampai saat gue ngedit videonya ini. Ya, jadi kitnya ini memang cukup banyak di request oleh teman-teman di kolom komentar. Ya, meskipun harga dari kitnya ini memang cukup mahal, jadi cukup terasa di rekening gue. Tetapi gue juga penasaran untuk kitnya ini karena sebelumnya gue belum pernah merakit kit master grade. Kalau kalian ingin melihat video reviewnya, silahkan dibantu like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Jadi gue rasa kitnya ini laku keras, mungkin sebagian besar karena seri animenya itu yang memang gue akui itu adalah seri franchise anime Gundam yang terseru. Ya, setidaknya itu menurut gue. Gue ingin tahu pendapat kalian terhadap kitnya ini, atau kalau kalian sudah mempunyai, gimana pengalaman kalian. Oke, sekian, terima kasih telah menonton videonya ini sampai akhir. See you in the next video, and always live with your passion.